Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Lensa Santri. Ngobrol ala santri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari Sekretariat Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi yang biasa disebut atau dipanggil Ustadz Hizbullah SPDI. Beliau juga termasuk ada ikatan keluarga ya dengan saya sendiri terutama. Beliau itu paman saya. Mari kita bincang-bincang dulu dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kayaknya rada-rada sakit apa Ustaz ini? Enggak, memang penampilannya seperti ini. Penampilannya seperti ini Ustaz. Kalem gitu ya Ustaz ya. Oh bukan berarti porsi badannya panjenengan memang seperti ini ya. Bukan memang ada penyakit ya Ustaz ya. Enggak sakit ya Ustaz. Enggak, alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya Allah. Ini saya yang seuzon sama sampean Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ustaz jadi gini Tat. Panjenengan ini di sekretariat ya Ustaz, diangkat sekretariat baru di pesantren kita selama ini. Dulu waktu saya itu mondok di pesantren itu ada istilah BES ya Ustaz, Badan Eksekutif Santri. Iya. Kemudian ada keamanan, ada kebersihan, ada ketua kamar, nggak ada ketua staf waktu itu Ustaz. Sampai sekarang diubah begitu, jadi strukturalnya diubah semuanya. Dan sampai sekarang ada istilah pengasuh dan wakil pengasuh, bukan pemangku lagi. Dan di bawahnya itu langsung sekretariat pondok pesantren. Ya itu tertera nama panjenengan Ustaz. Bagaimana itu ceritanya Ustaz? Ya, ini hasil rapat yang dilaksanakan di suatu tempat yang kebetulan waktu itu saya tidak ikut di acara tersebut, cuman fungsinya hampir sama. Kalau dulu itu ada BES, ada BES juga ada badan eksekutif itu, badan pelaksana itu. Selain BES itu badan legislatif katanya. Kalau masanya saya itu ada badan legislatif, ada badan eksekutif. Eksekutif itu pelaksana, artinya kayak sistem presidensial. Oh, presidensial begitu Ustaz. Ada pelaksana, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi legislatifnya seperti itu Ustaz. Kalau sekarang Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau sekarang barusan yang disampaikan oleh Ustadz Rosi, kok ada pengasuh dan wakil pengasuh. Kalau memang dulu ada pengasuh dan juga langsung pemangku. Pemangku itu biasanya Bunda Nyai. Terus sekarang wakil pengasuh itu dari pemangku diubah namanya menjadi wakil pengasuh. Ya tetap yang megang kendali itu yaitu Bunda Nyai. Bunda Nyai. Cuma beda nama saja. Cuma yang agak saya kurang pahami juga, kalau dulu itu sekretaris itu sejajar dengan bendahara yang ada di bawah struktur pengasuh atau wakil pengasuh, dan jalurnya itu biasanya agak ke samping secara struktural. Agak ke samping. Tidak langsung di bawahnya ya? Tidak langsung di bawahnya. Cuman sekarang itu di bawah wakil pengasuh ada sekretaris, dan di bawah sekretaris itu kayaknya langsung kabak-kabak ya? Kabak-kabak seperti kabak kepesantrenan, kabak pendidikan, keuangan, kabak kependidikan. Sebetulnya saya juga kurang pantas kayaknya, sayang-sayang. Terus karena ada yang lebih senior juga di bawah saya itu. Jadi Ustadz waktu dipilih menjadi sekretariat di pesantren itu, Ustadz nggak tahu ya kalau memang dipilih menjadi sekretaris umum pesantren ya Ustadz? Enggak paham. Cuma penentuannya ketika sudah hasil rakor di Utama Raya itu
Terus yang dilaksanakan selama 2 hari itu yang melibatkan dosen dan juga wakil dari madrasah, MA dan juga MTS. Terus setelah hasil rapat itu baru dimusyawarahkan kembali di aula setis itu. Lah penentuannya baru di sana itu bahwa saya dijadikan sebagai sekretaris pondok pesantren. Saya agak kaget juga terhadap apa kedudukan yang saya jabat waktu itu, karena tidak mungkin lah. Saya kan sudah Berkeluarga ya, Ustaz? berkeluarga, terus tidak mungkin selama 24 jam harus di pesantren. Tapi karena ini tugas, karena ini sudah dahulu hasil rapat, mau tidak mau saya harus melaksanakan. Endingnya nanti gimana ketika perjalanan di dalam kesekretarisan itu, seandainya maksimal saya insya Allah bisa lanjut. Kalau seandainya tidak maksimal, saya tidak bisa, tidak mumpuni untuk melaksanakan tugas itu, mungkin nanti bisa teman-teman yang lain untuk melaksanakannya. Memang saya pernah dulu menjabat sebagai sekretaris pondok itu masanya Kiai Sepuh itu. Oh, jadi Ustadz pernah ya, jadi sebelum sekarang memang jadi sekretaris umum di pesantren kita, dulu di zamannya pengasuh pertama, Ustadz sudah jadi sekretaris ya. Dan sekarang dipegangi lagi, diberi amanah lagi kan seperti itu Ustadz ya. Tapi karena sekarang sudah berkeluarga, kalau misalkan nanti ini kan dahulunya guru, kita jalani saja. Kalau misalkan nggak maksimal nanti bisa biar digantikan oleh yang lebih maksimal kan seperti itu Ustadz. Iya. Cuma yang ingin saya sampaikan lagi, memang dulu saya pernah menjabat sebagai sekretaris pondok itu. Sekarang itu ada sekretaris pondok, cuman di bawah sekretaris itu masih ada staf lagi, yaitu ada staf humas dan juga staf administrasi. Lah yang berperan untuk saat ini ya staf administrasi itu untuk surat menyurat, nanti memang ada koordinasi dengan saya pribadi. Staf administrasi itu siapa? Ustadz Rofiki. Oh, Ustadz Rofikinya. Memang yang banyak bergerak, yang banyak melaksanakan tugas itu Ustadz Rofiki. Kalau staf humas itu Ustadz Hadari. Ustadz Hadari, gimana kalau Ustadz Hadari? Ustadz Hadari mungkin banyak kesibukan. Oh, banyak kesibukan. Nggak terlalu aktif lah berperannya ya, seperti itu. Kalau Ustadz Rofiki saya akui karena banyak tugas yang memang dihandle oleh beliaunya. Nanti kalau ada informasi memang beliaunya menyampaikan ini gimana Ustadz. Terus kalau memang ada kesalahan saya nanti memang saya mungkin ini perlu diperbaiki, ini perlu dirubah. Ya saya juga sharing, bukan berarti saya walaupun pernah menjabat sebagai sekretaris itu pas pendapat saya itu betul, enggak juga sih. Oh, tetap dimusyawarahkan ya, dengan staf administrasi dan staf humasnya ya Ustaz. Gitu. Ya kalau ada kesalahan ya tetap saya ini tolong diperbaiki. Ini Ustaz, kan ini pertama kali ada perubahan strukturalnya kan sudah berubah mulai sekarang. Dari yang pertamanya urutannya bukan menggunakan sistem sekretariat yang paling atas, di bawahnya pengasuh maksudnya, wakil pengasuh dan pengasuh. Kemudian ada kabak pesantrenan, kabak pendidikan, kabak sarana prasarana, kabak kebersihan kan situ di pesantren kita. Dan di seluruh itu kan pasti ada di atas ada garis koordinator apa itu perintah Ustaz. Di bawahnya panjenengan itu. Kalau lihat strukturnya itu garis perintah. Perintah ya Ustaz. Kalau garis koordinasi biasanya cuman titik-titik itu, strip-strip itu. Yang ada itu garis perintah. Artinya dari wakil pengasuh. Sudah pasrah penuh dengan sekretariatan pesantren seperti itu. Cuman garis perintah seharusnya saya yang menghandle semuanya kalau ada apa-apa. Cuman saya tidak bisa melaksanakan sampai saat ini gitu. Seharusnya agenda kegiatan Kiai Jumat ini apa seharusnya saya tahu. Cuman sampai saat ini itu yang saya merasa kurang siap, tidak mampu kayaknya. Kalau memang nanti teman-teman ada yang mumpuni untuk melaksanakan tugas seperti itu, saya
ya apa itu apresiasi. Oh ya, yang bisa mempulah menggantikan posisinya Ustadz di sekretariatan seperti itu. Karena bukan si tidak bisa stembang, tapi ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan juga. Oh, gitu. punya kegiatan juga di luar dan ada juga kegiatan kan pernah jadi tetap jadi guru MA kan ya Ustadz. Iya itu. MA. Iya Ustadz, ini Ustadz sebelum kita masuk ke MA ya Ustadz, ini kan ada pembahasan lain katanya. Di sekretariatan itu kan posisinya kan merintah kan Ustadz. Sedangkan Ustadz sendiri masih jarang untuk menemui atau ada banyak kesibukan di luar kan seperti itu Ustadz. Lah penggantinya Ustadz sekarang itu siapa begitu yang menggantikan posisinya sampean begitu. Kalau misalkan panjenengan itu ada jam kerja di luar seperti itu. Sebetulnya kemarin sudah dibentuk jadwal piket itu karena selain jadwal piket yang memang dipasrai kepada teman-teman santri, juga Ustadz Rofiki itu yang paling berperan di sana. Oh, Ustadz Rofiki ya. Ustadz Rofiki, karena beliaunya sebagai kabak administrasi, staf administrasi yang tidak sedikit juga tugasnya. Tugasnya tidak sedikit juga masih surat menyurat. Itu tugasnya Ustadz Rofiki. Segala administrasi. Sama kalau di MA itu seperti tata usaha. Banyak juga yang harus diurus ya gitu. Oh di TU ya Ustadz. Seperti itu. Nah Ustadz ini kita sudah masuk ke MA sekarang. Dulu kan saya juga nyantri ketika sekolah di Madrasah Aliyah itu. Kan waktu itu kan Ustadz jadi kepala sekolah. Sekarang kan jadi mantan Ustadz. Mantan kepala sekolah. Tapi kan nggak ada kata-kata mantan kalau tetap mengajar di pesantren kita kan Ustaz. Jadi sama kan semuanya sama seperti itu. Cuma kita dauhnya pemangku itu kan bukan kita mengganti posisi itu karena ada sesuatu yang kurang pantas, tapi memang biar merasakan dan apa perubahan-perubahan yang ada di pesantren ini kan seperti itu Ustaz. Kita bisa menjadi seperti itu. Nah, ketika saya di sekolah itu waktu itu Ustadz ini jadi TU ya, jadi TU Ustadz. Iya. Ya. Kemudian kepala sekolah ini Bapak Ipung kalau nggak salah seperti itu. Betul. Bapak Ipung lah. Sedangkan Bapak Ipung ini nggak pernah masuk di MA Hidayatullah itu. Tapi Ustadz yang menggantikan posisinya di waktu itu. Sampai ada kata-kata seperti ini katanya, Ustadz Isbul ini kepala sekolah bayangan seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Ya memang betul. Dulu ya saya pernah melakukan hal yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rosi. Jabatan waktu itu memang yang menjadi kepala sekolah adalah Bapak Saiful Bahri. Bapak Saiful. Beliau adalah senior juga termasuk yang merintis, yang mendirikan MA Hidayatullah. Mulai berdiri tahun 97 yang saya tahu itu. Terus memang sebelumnya ada kepala sekolah sebelum Pak Ipung itu, kalau tidak salah Bapak Jupri. Sebelum Bapak Ipung. Sebelum Bapak Ipung itu, setelah Bapak Ipung itu memang nggak ada penggantinya. Cuma Pak Ipung itu punya kesibukan setelah Pak Ipung itu, karena beliaunya juga guru pengajar di SMP 1 Telogosari. Dan selain guru, beliaunya juga punya kesibukan menjadi ketua MGMP untuk Mapel Seni Budaya. Oh berarti nggak bisa 100% standby lah di MA Hidayatullah meskipun jadi kepala sekolah gitu kayaknya. Memang waktu itu banyak yang saya handle, termasuk rapat-rapat. Ketika ada rapat kepala sekolah mesti saya yang hadir. Semua aktivitas yang bisa diwakilkan biasanya saya yang jalan. Kalau memang itu berkaitan dengan pencairan bos itu ke pihak bank, memang itu tidak bisa diwakilkan, otomatis Pak Ipung harus datang dan harus didampingi. Artinya kalau untuk pencairan pos itu harus 2 orang. Harus 2 orang yang hadir ya Ustaz. Nah gini Ustaz, setelah itu kan selama jadi bayangan menjadi kepala sekolah itu berapa tahun kira-kira? Kayaknya hampir 3 tahun kayaknya. Nggak tahu, kurang tahu saya. Kalau waktunya saya kan sampai 3 tahun itu. Saya menjadi
kan saya masuk sebetulnya tidak langsung saya lulus itu dari MA, tidak langsung ngajar di MA. Masih ada jeda. Saya pulang ke masyarakat itu insya Allah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Baru tahun 2007 itu ada perekrutan. Saya ditarik, diajak untuk ngajar di MA Hidayatullah. Karena kebetulan waktu itu saya kuliah. Eman-eman ijazahnya nanti kalau sudah keluar nanti tidak punya tempat. Iya. Terus ditarik tahun 2009 saya mendampingi teman saya itu menjadi staf TU waktu itu. Karena memang ada yang senior, walaupun secara umur saya lebih tua, tapi untuk jabatan itu beliaunya lebih senior. Terus tahun 2012 itu ada pergantian, saya secara ya otomatis naik ke karena itu ada hal-hal yang memang teman saya itu berhenti. Oh, berhenti ya. Berhenti. Anggap gak ada sudah gitu ya. Tahun 2012 saya secara otomatis naik menjadi KTU-nya. Tapi waktu menjabat KTU itu banyak peran ganda juga yang saya lakukan. Karena Pak Ipung banyak kesibukan. Artinya bukan cuma 3 tahun sih, agak lama juga. Oh, berarti selama saya itu sekolah di MA itu berarti sebelumnya memang Ustadz itu menggantikan posisinya Bapak Ipung itu ya. Banyak peran yang saya lakukan ketika Pak Ipung itu berhalangan. Ya. Terus bagaimana ini kan sekarang posisi kedudukan panjenengan yang biasanya jadi ketua atau kepala sekolah lah di MA Hidayatullah sekarang kan sudah diganti. Apakah tetap ngajar? Apa bagaimana di MA itu, Ustaz? Ya tetap. Cuman ya tidak ngaruh juga sih. Karena yang penting itu kan perintah, itu kan perubahan itu. Kalau dulu kan memang nggak ada payung hukumnya tentang perubahan itu. Kalau sekarang kan masa jabatan itu ditentukan oleh AD-AD yang telah disepakati oleh pengurus. Berapa tahun, Ustaz? Kalau tidak salah 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Sekarang berarti anggap ini zamannya Soekarno Soeharto ini Ustaz. Lama ini nggak ada ADRT di sini. Sekarang kan sudah ada ADRT-nya. Jadi jabatan itu paling tidak harus dilaksanakan selama 2 tahun. Kalau memang itu dipandang cakep dan bisa berkelanjutan, ya otomatis bisa nambah ya. Bisa nambah. 2 tahun lagi. 2 tahun itu masa jabatan kurang yang harus dimaksimalkan. Kalau sebentar, kalau waktunya itu sebentar, kayaknya tidak terasa kalau memang itu dilaksanakan. Ya. Jabatan sekarang di MA Ustaz, apa Ustaz? Kalau jabatan di MA selain ngajar tenaga pendidik, saya bantu-bantu juga untuk ngurusin simpatika. Terus di PIP-nya siswa juga saya yang handle. Oh, tetap panjenengan yang menjalankan. Karena tidak mungkin TU itu pas bekerja semuanya di tangan TU. Karena untuk stafnya memang masih belum bisa ke sana untuk melaksanakan tugas itu. Jadi saya ya mumpung di MA tidak terlalu banyak kesibukan, tidak apa-apa pegang PIP itu. Oh, tetap yang menjalankan sampean ya. PIP terus simpatika itu. Simpatika, karena memang meskipun sudah beralih jadi anggaplah sudah menjadi pengajar atau pengajar biasa seperti biasanya, kemudian tidak lupa dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab yang pernah dilakukan sampai sekarang tetap dipegang, karena kalau ditinggal langsung semuanya ini kan berantakan begitu Ustaz. Seperti PIP dan simpatika itu kan Ustaz. Kalau nggak ada yang berpengalaman siapa lagi kalau bukan Ustaz, kan seperti itu. Iya, untung dah apa itu kan kadang-kadang ada juga jabatan itu kan seharusnya penting kalau menjadi ada keinginan yang kuat untuk terus menjadi yang di depan itu. Tapi pikir saya karakter saya tidak usah apa sih manfaat, apa sih yang penting nggak penting lah jabatan itu ya.
Yang penting itu kita bisa berperan. Bisa berperan di pesantren ini kan seperti itu. Ada juga slogan yang di mobilnya siapa itu. Tidak perlu di depan, yang penting mobilnya Pak Mif itu. Yang penting berperan kan yang penting punya peran gitu. Yang penting punya peran. Tidak perlu di depan, yang penting punya peran. Itu mobilnya Pak Mif. Iya, yang penting perannya itu. Kalau masalah jabatan ya karena ada masanya juga. Penting perannya itu. Selamanya kamu dibutuhkan, peran itu yang akan kamu jalani. Kalau masalah kedudukan itu suatu saat mesti kadang di atas, kadang-kadang juga di bawah. Tapi tidak menutup kemungkinannya. Tidak selalu di bawah sih, walaupun jabatannya bukan kepala. Enggak juga. Wong anggapkan seperti makanan ini kan. Kalau luarnya tok bagus tapi rasanya kan gak enak kan gimana Ustaz? Seperti apa? itu. Markibah. Jadi iya Markibah ini sponsor ini Ustaz. Sponsor. Jadi tergantung dari perannya. Yang penting perannya, punya peran gitu. Seperti ini. Sepenting yang penting itu rasanya, bukan cuma kemasannya saja kan seperti itu Ustaz. Ustaz, kan tadi di sekretariat ini masuk lagi ke sekretariat. Tujuan sekretariat itu kalau sekarang lebih detailnya fungsi di sekretariat itu apa sih di pesantren ini? Sebetulnya tujuannya kiai terus wakil pengasuh itu sekiranya beliau tidak terlalu dibebani dengan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi sih. Sebetulnya saya menjadi ujung tombak untuk menghandle segala yang lika-liku yang ada di pondok ini. Cuman saya sampai sekarang ya yang saya alami, yang saya rasakan itu belum sampai ke sana. Oh iya Ustaz. Ya saya juga merasa bersalah, tapi untuk merubah itu perlu dukungan dari semua pihak dan juga doa-doa dari semua yang berkaitan di organisasi seperti itu ya Ustaz. Karena tanpa dukungan dari doa dan motivasi, insya Allah ya kurang optimal, kurang maksimal melaksanakan tugas itu. Ya contohnya seperti saya sampai saat ini kayaknya belum. Kalau saya kalkulasi mungkin berapa persen ya saya melaksanakan tugas di sekretariatan itu. Karena hati saya masih lebih condong ke MA, walaupun dari kepala. Jadi tidak bisa move on ini, tipe setia. Walaupun dari kepala menjadi staf pengajar, saya fokusnya di MA. Nah, ini yang dikatakan setia. Ya setia gelu. Setia itu baik Ustaz, tapi setia gelu ya tak saya. Apa pengaruhnya? Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Karena untuk saat ini untuk kaitan dengan bos, bantuan operasional itu tetap masih saya sih karena perubahannya ke Kemenag, ke pihak bank itu masih belum. Terus kebetulan kemarin itu MA dapat bantuan afirmasi untuk membenahi ruangan, melengkapi alat-alat multimedia, juga pelatihan untuk guru-guru. Itu masih tanggung jawab saya karena yang mengajukan SPK surat perjanjian kerjasamanya itu atas nama saya itu. Oh, semuanya atas nama panjenengan karena sudah lamanya menjadi Soeharto. Kan gitu meskipun Soehartonya kalem gini. Tapi selalu di depannya seperti itu Ustaz. Ya Ustaz paham saya. Jadi ini yang jadi catatan Ustaz. Gini Ustaz, kayaknya dari ustadz-ustadz yang lain yang sudah saya podcast ini ya Ustaz. Ustadz ini agak beda dari yang lain seperti itu. Kenapa? Kalem gitu. Nggak ada yang apa tipnya sih kalau bisa seperti itu Ustaz? Kok bisa kalem lah intinya begitu. Kalau menurut pandangan saya sendiri gitu Ustaz. Nggak tahu, mungkin ini karakternya, bawaan seseorang. Bawaan apa sejak lahir atau gimana atau memang pergaulannya. Karena saya pribadi
lebih seneng menyendiri. Oh, tipenya lebih seneng sendiri ya, nggak mau kumpul-kumpul sama yang Tapi lain. yang mau nyepi itu artinya tirakatnya. Iya, Itu yang enggak mau juga. Oh iya, tapi Seneng kan sendiri itu. iya. Tapi seneng nyeneng sendiri, cuma kalau sepi mau khalwat ya enggak mau juga belum sampai ya. Enggak ke sana, cuma menyendiri sendiri saja. Karena kadang-kadang saya kan kalau banyak omongan sekiranya ngomongin orang itu saya enggak terlalu suka juga. Oh iya. Saya enggak ngomongnya itu ya ada seperlunya saja. Kalau memang ada kepentingan ya saya harus ngomong. Kalau memang nggak penting ya enggak usah. Terus daripada ngomong terus nanti terpleset ya. ngomongin orang. Ya gini Ustaz, tadi kan nggak pengen nyendiri ya. Iyalah jelas lah nggak ingin menyendiri, masih ada istri kok. Kecuali saya Tat ini masih jomblo Tat. Jadi gini Ustaz, lagi Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz Iful kan dikenal jujur ya Ustaz, jujur ya. Ini ketika saya itu masih jadi siswa di MA itu ya. Kalau guru-guru yang lain tuh pasti cakapnya luar biasa kalau dalam berargumentasi ketika menjelaskan. Tapi kalau Ustadz itu sendiri itu diem itu, kok banyak diemnya seperti itu? Apa memang pembawaan? Apa memang sudah jadi karakter gitu Ustadz? Gimana Ustadz? Tapi itu ada baiknya juga loh, ke anak-anak kalau sampai diam itu semuanya diam gitu. Kalau guru-guru yang banyak bicaranya malah anak-anak itu keliaran seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kalau yang saya alami dulu itu saya lebih banyak diem daripada ngomong. Tapi kadang-kadang ngomong satu kali itu biasanya ya karena bawaannya jarang ngomong, terus pas ngomong berarti ada yang serius gitu. Oh ada yang serius yang banyak serius itu. Sama menurut ceritanya guru itu, waktu itu saya kan menjabat sebagai KTU juga. Tapi peran kepala memang saya pegang juga karena yang wirawiri, terus karena kesibukannya Pak Ipung waktu itu, iya, saya juga yang menghandle. Ketika saya ngomong ke guru itu ada juga, ya guru juga agak sungkan karena saya jarang ngomong kan. Iya. Terus kalau ngomong biasanya ada sesuatu yang harus dilaksanakan, ada yang salah gitu. Oh ada yang salah gitu. Tapi sampai itu merasakan seperti itu ya Ustaz? Merasakan juga yang seperti itu? Kalau negur guru itu maksudnya ya. Waktu itu. Kalau sekarang kayaknya berubah, enggak seperti itu lagi. Lebih banyak kasih sayang. Guyon. Guru. Kalau banyak guyon biasanya ya kadang-kadang hal-hal yang serius itu kadang-kadang dianggap ya paling keje ini. Oh, goyan saja ya. Jadi Ustadz, ini terakhir ya, kesan-kesan selama menjadi pengajar lah di MA, kemudian mengabdikan di pesantren ini dari tahun berapa sampai sudah ada di sini itu gimana sih kesannya selama mondok dan juga berguru kan di sini Ustadz? Iya. Kesan yang saya alami mulai dari mondok sampai sekarang itu kayaknya yang saya alami itu pondok ini adalah halaman saya. Karena saya di rumah itu jarang yang keluar rumah itu. Dari sini itu biasanya saya langsung di rumah. Kalau ada kepentingan baru keluar. Paling keluarnya ke Pujer. Kalau untuk main ke rumah tetangga itu memang jarang saya. Jarang? Kesannya gimana ya? Pondok ini adalah kayaknya hidup saya itu. Oh, hidup semua saya. Termasuk saya mencari penghidupan juga. Di pondok juga ya. Iya. Halaman saya kadang-kadang dari pagi sampai sore. Tapi kan bukan tujuan untuk penghidupan, tapi memang hidup saya kan seperti itu ya. Hidup saya. Hidup saya. Dari hidup saya itu saya dihidupin juga. Iya. Termasuk rezeki yang saya dapatkan ya itu barokahnya dari pondok itu. Ya. Alhamdulillah kesan saya itu selama ini saya masih bisa mengabdikan diri di pondok, itu yang saya syukuri. Ya bisa bertahan sampai detik ini, sampai berapa tahun ini mulai di mondok sampai sekarang masih bertahan. Kira-kira 97 saya mondok itu. Apa yang sampean pegang sampai sekarang? Pedomannya lah dari Kiai Sepuh mungkin ada sampai sekarang tetap bertahan di pesantren kita gitu.
yang mungkin ikuti aja aturan yang ada di pondok pesantren itu. Dulu kan saya kalau ada kegiatan biasanya prinsip saya itu tako epokol. Jadi semua kegiatan yang saya laksanakan itu gara-gara tako epokol. Jadi saya ikutin. Nggak tahu, ini mengalir saja. Nggak ada prinsip yang khusus. Nggak tahu kok saya bertahan sampai saat detik ini. Kemungkinan itu barokah dari beliaunya juga. Oh iya. Pertamanya dari takut ya Ustaz. Takut. Tapi karena sudah mendaging, jadi tidak karena takut lagi, tapi karena memang ini kehidupan saya di pesantren ini seperti itu. Oh alhamdulillah. Setelah ini Ustaz, ini ada lagi kalau di jadi santri itu kan mondok ya Ustaz. Kemudian dia itu jadi pengabdi di pesantren, ya. Kemudian boyong ke boyong dari pesantren. Menurut Ustadz, bagaimana dengan alumni ya atau pengabdian ini selama kita di pesantren, yang tidak ada pengabdian ketika sudah lulus dari pesantren ini, bagaimana itu Ustadz? Selama pengalaman, mungkin ada jauh-jauh dari pengasuh pertama itu, bagaimana? Kan Ustadz ini kan termasuk senior yang sudah termasuk berkecimpung pernah bertatap muka langsung dengan beliau Hadratus Syekh Abu Zairi. Mungkin itu tarikan. Kadang-kadang keinginan untuk ke pondok itu menggebu-gebu karena memang satu hal yang memang pernah dilakukan. Artinya barokah, manfaat. Ketika mondok itu barokah, manfaat dan juga peraturan yang ada di pondok pesantren itu diikuti, dilaksanakan seikhlas mungkin. Insya Allah itu ada tarikan untuk mengabdi. Ada ketika kita pulang ada tindak lanjutnya. Artinya kita punya rasa kangen ke pondok. Termasuk saya kan di awalnya itu memang nggak ada kan langsung berhenti. Saya juga ada ngajar waktu itu. Terus tahun 2007 baru ada panggilan. Tapi sebelum 2007 itu Kiai sempat manggil saya untuk menjaga kantor. Kiai Sepuh itu menjaga kantor di sekretaris itu. Mungkin itu satu tarikan juga dari beliau. Selama kita mondok, ya jalani apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diatur di pondok itu. Insya Allah nanti akan terikat dengan sendirinya. Manfaat, barokah, dan ikuti aturan. Iya. Insya Allah kalau sudah ngikuti aturan, barokah itu akan ngalir. Kan ada panggilan, detak batin itu akan tersambung kepada beliau. Yang penting memperjuangkan yang ada di pondok, termasuk peraturan ketika termasuk seperti ini podcastnya, memperjuangkan pondok juga. Insya Allah kalau ada barokahnya kita akan tertarik juga. Akan ya dipanggil juga oleh Kiai untuk terus bersilaturahim walaupun 1 bulan sekali atau setiap hari ya. Ya mudah-mudahan saya tidak menutup kemungkinan juga selama ini saya masih bisa mengabdikan diri. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana kalau masih ada rasa aku muntah karena aku. Itu yang kadang-kadang bisa orang itu terpeleset. Saya ya mudah-mudahan saya berdoa juga ke depannya mudah-mudahan akunya tidak keluar gitu. Oh, jadi hilangkan keakuan di dalam diri kita. Itu, agar pekerjaan kita dan pengabdian kita itu tetap ikhlas gitu ya Ustaz. Jadi intinya di dalam kesimpulannya yang tadi Ustaz sebutkan, kalau pengen tetap kembali nyambung ruhani ke guru ini, meskipun sudah boyong, nanti kalau sudah selama di pesantren dia ikhlas dalam menjalankan aturan, kemudian akan dapat sendiri barokahnya, manfaatnya, dan jangan sampai itu ada unsur keakuan kan seperti itu Ustaz. Jadi tetap tidak ada keakuan di dalam diri kita kan seperti itu Ustaz. Sehingga nanti tersambung kembali ya. Insya Allah akan dipanggil, walaupun jauh akan dipanggil oleh Kiai. Saya juga awalnya ya pulang tidak ada, jarang juga ke pondok itu. Tapi selang berapa tahun kayak gini dipanggil oleh Kiai gitu. Mungkin itu yang saya rasakan, pengalaman aja. Ustaz ini sudah punya dari Ustaz kegiatan pesantren sudah mau nida Ustaz.
mungkin cukup ini untuk pertemuan kali ini Ustaz. Mungkin ada pertemuan yang akan datang kita akan berjumpa kembali Ustaz. Ini mohon maaf loh Ustaz Isbul, kan panjenengan ini dikenal dengan yang anti banyak bicara. Sekarang ini banyak bicara di podcast kita. Terima kasih banyak Ustaz kedatangannya dan apa ya, bincang-bincang yang kita obrolkan moga-moga manfaat. Amin. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Semoga dengan adanya tadi telaah untuk santri pengabdi yang sudah boyong dari pesantren, kalau pengen balik ke sini, itu intinya kalau ruhannya tetap mau nyambung, ya pertama harus ikuti aturan yang ada di pesantren dengan ikhlas. Nanti manfaat dan barokahnya akan tetap akan dapat didapatkan seperti itu. Insyaallah. Kemudian yang terakhir itu jangan sampai dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang sudah diaturi ada keakuan di dalam itu dan di dalam ruangan ini seperti itu Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.